teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astijah Fadila dengan NIM 221340004 di Learning Journal. Di sini saya akan mereview kembali hasil pertemuan kelas public speaking di minggu kemarin. Namun sebelumnya, kelas public speaking di minggu kemarin tetap dilaksanakan secara online dikarenakan masih ada surat edaran yang mengharuskan untuk mahasiswa dan dosennya belajar secara online. Akhirnya, kelas public speaking dilakukan secara online. Seperti yang sudah-sudah, ada 3 orang teman saya yang dipanggil atau ditunjuk untuk berbicara. Lalu ada juga satu kelompok yang maju. 3 orang teman saya ini ada Viandini Wayuningsih, ada Tuti Komalasari, lalu ada Jahfa Musfi. Ini seru sekali teman-teman karena ketiga teman saya ini melakukan public speaking dengan 3 cara yang berbeda atau tidak 3 teknik yang berbeda. Viandini bersama ceritanya mengenai buku yang ia baca tentunya. Lalu ada Tuti Komalasari yang menjelaskan atau mengajari kita. Lalu ada juga Jahfa yang berdakwah seperti itu. Itu adalah tiga hal yang berbeda dalam melakukan public speaking, tapi itu seru banget, minggu kemarin seru banget. Lalu selanjutnya ada satu kelompok yang maju, yaitu kelompok 4 dengan judulnya yaitu syarat-syarat public speaking dan pendukung serta penghambat dari public speaking itu sendiri. Yang pertama kita bahas tentang syarat-syarat public speaking dulu. Yang pertama ada materi, yang kedua ada tempat, dan ada sasaran. Materi yang dibawakan oleh seorang public speaker itu tentu harus jelas. Kita harus merancang dulu materi apa yang akan kita bawakan untuk audiens supaya kita nanti tidak pelangap-pelongok. Astagfirullahaladzim, maksudnya kita tidak bingung gitu ketika mau berbicara di depan audiens tuh materinya apa gitu. Intinya kita harus menyiapkan syarat yang pertama itu tentang materi. Lalu yang kedua ada tempat. Sebagai public speaker kita harus menyiapkan tempat yang baik untuk audiens mendengarkan apa yang kita bicarakan. Gak mungkin kalau misalkan kita pengen didengarkan tapi tempatnya kotor, tempatnya kumuh, tempatnya jauh dari mana-mana, sulit untuk akses mobil, motor, segala macam, itu nggak mungkin. Makanya sebagai seorang public speaker kita harus menentukan tempat yang strategis, yang bersih dan nyaman untuk para audiens supaya audiens itu merasa nyaman ketika mendengarkan kita bicara seperti itu. Lalu yang terakhir ada sasaran. Syaratnya itu kita harus melihat dulu sasaran kita ini siapa. Sasaran kita ini apakah tua, apakah muda, sasaran kita ini apakah orang desa, apakah orang kota. Karena kan orang desa dengan orang kota tentu berbeda banget gitu. Makanya kita harus melihat dulu nih sasarannya itu siapa, supaya ketika kita datang ke tempatnya, kita datang untuk menjelaskan materi segala macam, kita juga nggak salah untuk menyalurkan ke sasaran tersebut gitu. Itu adalah syarat public speaking. Lalu yang kedua ada pendukung dan penghambat public speaking. Lalu yang kedua ada tentang pendukung dari public speaking itu sendiri. Yang pertama ada kejujuran. Sebagai seorang public speaker, kejujuran itu adalah hal terpenting. Karena ketika kita menyampaikan sebuah materi, kita nggak mungkin menyebarkan materi yang hoax. Karena nantinya para audiens akan menganggap itu benar. Karena kan kita menjadi seorang materi gitu ya. Pasti para audiens itu menganggap kalau misalkan apa yang kita omongin itu benar. Maka dari itu, karena audiens akan menganggap seperti itu, alangkah baik dan harusnya itu kita selalu berbicara jujur ketika di depan audiens tentang materi yang kita sampaikan. Yang kedua ada sikap yang benar. Sebagai seorang public speaker kita harus menunjukkan sikap yang baik
yang benar di depan orang banyak, karena kan kita baru nih ketemu sama mereka, jadi setidaknya kita harus menunjukkan sikap yang baik. Lalu yang ketiga ada minat terhadap orang lain. Ketika menjadi seorang public speaker, kita jangan fokus ke satu orang aja, tapi kita harus fokus ke semua audiens supaya kita tuh supaya audiens tuh berpikir kalau misalkan kita tuh ngajak mereka, bukan cuma mendengarkan doang, tapi kita tuh setidaknya mengajak mereka, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada penghambat dari public speaking. Ada faktor internal dan eksternal. Lalu faktor penghambatnya itu yang pertama ada belum menguasai materi. Nah, ini adalah salah satu yang menghambat seorang public speaker ketika berbicara di depan audiens. Ketika kita belum menyiapkan materi, jadinya kan kita akan gugup ketika kita berbicara. Yang harusnya kita meyakinkan orang-orang, malah kita terlihat seperti bingung. Apalagi nih yang mau kita bicarain ke depan audiens. Karena kita kurang menyiapkan materi, bahkan belum menyiapkan materi. Makanya itu menjadi salah satu faktor penghambat. Yang kedua, belum terbiasa latihan. Sebenarnya menjadi seorang public speaker itu tidak mudah, karena harus melawan kepercayaan diri, harus melawan banyaknya tantangan yang akan dihadapi ketika kita menjadi ketika kita berbicara di depan orang banyak gitu. Tapi itu adalah hal yang wajar ketika kita tetap ingin belajar. Maka dari itu, ketika kita tahu kemampuan kita belum layak atau belum cukup untuk menjadi seorang public speaker, kita harus banyak berlatih sehingga setidaknya faktor penghambat ini bisa mengurangi kayak gitu. Lalu adanya faktor penghambatnya dari audiens. Ada audiens yang memang kurang atau audiens yang kurang ajar segala macam, itu adalah salah satu penghambatnya. Terus selanjutnya ada waktu yang kurang, waktu yang memang tidak cukup untuk public speaker berbicara, itu juga salah satu penghambat. Jadi misalkan kita dikasih waktu cuma 1 jam, tapi materi yang memang harus kita sampaikan itu banyak sekali, berarti kan memang akan terlalu tersendat-sendat atau terlalu terburu-buru ketika kita menyampaikannya. Jadi nantinya bikin audiens bingung atau nggak ngerti kayak gitu. Makanya waktu itu sebenarnya penting banget untuk seorang public speaker berbicara. Mungkin itu saja mengenai perjumpaan kelas public speaking di minggu lalu. Kalau begitu saya Siti Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.